Man, and Match, okay. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Jikan Setiadi. Hari ini kita sangat spesial. Tamu kita hari ini orang nomor 1 di Kota Banda Aceh, dan kita sekarang berada di pendopo kebanggaan masyarakat Kota Banda Aceh. Nah, bersama saya ada Bapak Aminullah Usman wali Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, di sebelahnya lagi ada abang ganteng kita, ya, Abang Lazuardi, ya, salah seorang pemuda Kota Banda Aceh yang memang hari ini sangat aktif menyuarakan argumen-argumen, dan bahkan saya lihat sering catatan dan tetesan pena beliau itu dimuat di beberapa media nasional gitu ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Jika. Ya, alhamdulillah. Ya Pak Wali, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu, Pak. Ya. Dan kita sekarang berada di ruang VVIP. Luar biasa, di sini sangat banyak penghargaan. Tapi saya menarik ini salah satunya banyak yang tenis nih, Pak, ya, di belakang. Luar biasa, beliau juga atlet tenis loh. Dulu waktu di Bang Aceh ya, BPD itu atlet sepak bola ya, Pak, ya, terkenalnya dengan Roberto Carlos. Ini sudah ini. Oke, Pak. Mungkin kita sedikit membahas nih, Pak, beberapa agenda. Jadi salah satunya isu yang sedang hits ya, Pak, ya, di Kota Banda Aceh. Salah satunya adalah, tapi kemarin sudah selesai, masalah Dokter Bahri ya, Dokter Bahrul yang di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa Kota Banda Aceh. Tapi sudah selesai, kita sudah lihat semua di medianya. Memang itu salah paham ya awalnya ini, Pak, ya. Tapi alhamdulillah dengan kelegoan kedua belah pihak, dan Pak Wali juga sangat welcome, sehingga kemarin kita bisa lihat semua di seluruh media-media itu ada beritanya, perdamaian sudah terjadi secara kekeluargaan ya. Terima kasih, Pak, sebelumnya ya Pak. Ya. Nah, Pak, ada satu isu lagi yang sedang hits awal-awal Ramadan itu, Pak, masalah kebakaran Suzia Mall ini, Pak. Sempat ada di pasar investor itu ini aman nggak nih ya kita investasi di Banda Aceh ini, kebakaran Suzia kemarin sangat besar, sangat ini ya. Ya, itu kira-kira gimana, Pak, tanggapannya, Bapak? Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ujung Barat, Pak. Barat, Pak Andika dan Bang Lazuardi ya, yang hari ini khusus untuk kita duduk bersama melihat berbagai hal ya yang ada, terutama sekali yang ada di Kota Banda Aceh. Terima kasih banyak. Ya, Pak, sama-sama. Bahwa memang semuanya, kebetulan saya tidak ada di Banda Aceh waktu itu, saya sedang di Jakarta. Musibah itu selalu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Yang semuanya itu tidak kita tahu ya. Karena tidak ada seorang pun yang menginginkan musibah itu terjadi. Tentang kebakaran Suzia itu kan sudah kita lihat bahwa itu berada di lantai atas di belakang, kita lihat api pertama ya. Dan itu kita tidak bahas. Kalau masalah sebab-sebabnya itu kan sudah ada pihak yang berwenang yang menentukan, kita nggak perlu tahu itu. Tapi yang jelas bahwa Pemko Banda Aceh sudah berusaha semaksimal mungkin dan melibatkan 21 mobil pemadam kebakaran. Tidak hanya Banda Aceh, dibantu Aceh Besar, dibantu oleh dari TNI dan Polri. Jadi sudah cukup maksimal ya, sebuah gedung yang itu mencapai 20 dan 6 mobil itu tidak berhenti menyemprot dari situ. 6 mobil tukar, 6 terus ya. Amunisinya bertukar. Amunisinya bertukar. Dan kebakaran itu kita melihat ya sudah diupayakan, dan bahkan ada pegawai dari Damkar yang harus
opname di rumah sakit karena berada di Kekurangan oksigen itu kekurangan oksigen dan asap tebal. Ya, ya. Tapi yang jelas bahwa semuanya kita ambil hikmahnya, ya. Baik itu kita harapkan ke depan itu tidak hanya pihak ini terlepas dari Surya, ya. Iya. Kita pihak sebuah perusahaan ataupun perkantoran itu harus siap dulu. Asumsi kebakaran itu harus ada. Jadi kita harus menyiapkan apa saja dalam rangka mengantisipasi awal agar kebakaran itu bisa dicegah awal sebelum pemadam itu tiba. Kan pemadam ini mungkin 7-5 menit sudah sampai. Yeah. Tapi 5 menit bagi api itu cepat. Ya kan? Habis semua 5 menit itu, ya. Coba kita bakar kertas itu dalam hitungan detik pun udah. Iya, betul, ya kan? Kedua, konstruksi bangunan juga harus ramah kebakaran. Harus ramah kebakaran. Jadi kita akan himbau ke depan itu harus ramah kebakaran. Bagaimana kelilingnya itu harus bisa harus bisa dimasuki oleh mobil kebakaran. Oh, iya. Ini kan sangat menentukan. Misalnya itu seperti itu kan, kita masuk satu udah nggak bisa masuk lagi, ya. Betul, Pak. Kemudian yang ketiga, pihak Pemko pun kita harus selalu waspada. Saya selalu mengingatkan, dan bahkan sebelum Lebaran kemarin, sebelum puasa kemarin, kita sudah duduk dengan Forkopimda yang diantaranya kita undang PLN, undang PDAM, undang Bulog, undang Damka dan lain-lain, termasuk air bersih, kemudian dinas kebersihan, kita agar bulan puasa ini kita hadapi dengan tenang, ya, tidak ada terjadi hal-hal dan kita siaga. Namun itulah yang kita asumsi itu ternyata terjadi, ya. Jadi kemudian kita harapkan damkar 24 jam itu harus standby selalu. Dan memang armada kita itu ternyata 21 pun yang sudah dilibatkan dengan yang besar belum mampu juga. Jadi kita ke depan ini kita sedang evaluasi berapa pemadam kebakaran yang wajar bagi Kota Banda Aceh. Nanti untuk penambahan untuk masa yang akan datang. Kita akan anggarkan, akan kita persiapkan lagi kalau investor dimanapun tidak perlu kebakaran itu tidak perlu kawan. Medan juga itu Medan Mall, ya. Habis hancur semua, semua. Tadi malam juga kebakaran di Surabaya yang super canggih. Ya, miliki alat pemadam kebakaran super canggih. Ya. Jadi tadi itu, ya, mulai dari kesiapan intern perusahaan atau pemerintahan, kemudian ramah pembangunan infrastruktur bangunan itu harus ramah kebakaran, kesiapan dari pihak pemadam kebakaran, kemudian juga kesiapan unit pemadam kebakaran, dan dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah, dukungan dari TNI, dukungan dari Polri, ini sangat kita harapkan agar sinergisitas dalam mengantisipasi bila terjadi kebakaran sangat diperlukan. Jadi sehingga meminimalisir, ya. Kalaupun terjadi kebakaran mungkin ujung-ujungnya, tapi itu bisa dipadamkan segera apabila kita ada sinergisitas dengan semua pihak. Seperti itu, Pak. Baik, berarti kawan-kawan di luar sana yang komentar-komentar miris ya di media sosial. Nah, Surabaya saja yang fasilitasnya jauh lebih lengkap dan nomor 1, ada mobil yang nomor 1 di Indonesia, terbaik juga hangus juga, ya, gitu. Gimana pendapat Bung Laju? Mungkin selaku pemuda dan masyarakat, ya. Baik, tentang investor ini, ya. Kesempatannya Pak Wali dan Bang Cika. Jadi soal isu belakangan ini kan saya melihat gini, saya selalu melihat suatu persoalan itu dari sudut pandang yang positif gitu. Kita di Banda Aceh sudah lama nggak ada bangunan besar. Kan itu seperti Kriat Hotel, Suzuya, Hermes Mall, itu kan baru ada belakangan ini gitu. Jadi kebakaran yang terjadi di awal Ramadan kemarin, saya melihat itu bahwa itu suatu kesempatan bagi kita untuk bisa melihat mitigasi macam apa yang bisa kita
persiapkan untuk menghadapi musibah-musibah yang tidak terduga. Jadi kita melihat bahwa mungkin selama ini kita menganggap sepele hal-hal seperti itu. Padahal di Aceh ini kita juga terkenal sebagai daerah rawan gempa, rawan tsunami. Gitu. Mungkin nanti bisa Pemko dalam hal ini yang bersinergi dengan DPR misalnya bisa membuat suatu regulasi bagi investor untuk mewajibkan misalnya simulasi mitigasi secara berkala gitu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu syarat untuk berinvestasi di Banda Aceh. Karena apa? Supaya kejadian seperti ini kita berharap kalaupun memang musibah tidak bisa dielakkan lagi, tapi seperti tadi Pak Wali sampaikan, efeknya tidak begitu besar, bahkan mungkin tidak mengganggu operasional lainnya perusahaan gitu kan. Jadi kita berharap bahwa ke depan ini menjadi evaluasi bagi kita semua, bagi pemerintah Kota Banda Aceh, bagi masyarakat juga agar lebih proaktif lah. Dan gitu bagi kan. pengusahanya juga dan juga bagi pengusaha itu yang paling penting seperti karena Pak Wali bilang tadi betul itu menjadi poin penting supaya semua disiapkan gitu. Benar. Suzuya Mall dengan gedung sekian tingkat misalnya nggak cuma kebakaran, kita juga bisa melihat potensi gempa, potensi misalnya terjadi musibah tsunami ataupun musibah-musibah lain banjir dan lain-lain. Jadi keadaan force major seperti itu harus menjadi pertimbangan khusus bagi para pelaku usaha dan juga bagi pemerintah sebagai pembuat regulasi. Itu mungkin Bang Cika. Tapi kembali lagi kita apapun ceritanya kalau Allah sudah berkehendak ya Pak ya. Itu dia. Itu Surabaya di Amerika juga kan kebakaran hutan yang katanya mereka canggih kali ya sempat juga hanguskan perkampungan malah ya. Bahkan mungkin musibah-musibah seperti itu membuat kita menjadi bisa lebih maju ke depan. Benar-benar. Kita bisa melihat lubang yang harus diisi. Ada celahnya ya. Ya, celahnya diisi di mana. Oke. Nah, itu mengenai tadi kebakaran ya. Kita karena apinya juga sudah padam. Kita padamkan juga. Ya. Nah, Pak Wali, Bapak ini tahun ini adalah tahun terakhir ya, Pak. Sebagai Wali Kota Banda Aceh. Nah, mungkin Pak bisa ini sedikit, Pak. Realisasi program kerja Bapak secara umum saja. Sejak Bapak pertama menjabat sampai hari ini yang sudah terrealisasi yang the bestnya. Jadi visi Banda Aceh adalah mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Fokus pembangunan dalam bidang agama, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang pendidikan. Jadi kita berbicara dalam bidang apa yang kita mengejar dalam bidang agama. Yang pertama sekali adalah bagaimana totalitas kegiatan di Kota Banda Aceh ini dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Ya, kita di tahun 2017 itu ada survei sejauh mana orang sudah mengamalkan agama kita ini dengan penerapan syariat Islamnya. Itu 70%. Ya. Hasilnya dapat 70%, masih ada yang tapi terakhir kita di tahun 2021 kita sudah mencapai 75%. 75% itu sudah mengamalkan syariat Islam dan terus naik karena kita edukasi masyarakat, pendidikan masyarakat juga yang semakin baik ya. Kemudian pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat di tahun 2018 itu 215 kali. Yang dicambuk itu ya, maka dulu kan cuma minta dicambuk. Sekarang kan jarang dengar kan? Iya benar Pak. Ternyata ini sekarang tinggal 27 lagi, 27 kali dalam setahun. Jadi ini adalah bukti kita penguatan dalam sistem mengamankan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Mulai dari kita adanya terus pembekalan bidang agama di masyarakat, kemudian juga melalui DSI-nya, kemudian pengawasannya dengan wilayatul hisbah, kemudian juga Satpol PP, TNI, Polri kita libatkan, kemudian apa istilahnya muhtasib ya. Muhtasib itu adalah pengawal syariat di desa kita terapkan. Jadi ada di desa itu ada yang mata-mata kita. Jadi kemudian juga kita tidak memberikan kesempatan apapun kepada mereka, tetap kita akan ambil tindakan tegas sesuai dengan kanun. Jadi kalau pelanggaran kecil itu memang ada seperti tidak mau
itu kesadaran kesadaran masyarakat. Dan kebanyakan itu yang seperti itu maaf saya aja kan kita Banda Aceh ini kota wisata ya. Mata tertuju ke Banda Aceh. Orang ingin menikmati Banda Aceh, menikmati nuansa Banda Aceh, Masjid Raya, Museum Tsunami, kapal apung, kemudian dan lain sebagainya, kuliner yang enak-enak dan enak sekali. Kemudian kopi kopi sejuta rasa, kopi sejuta cerita. Maka banyak kali orang-orang duduk di warung kan. Jadi ini semua datang ke Banda Aceh. Jadi maka pelanggaran itu sering terjadi. Kadang-kala kita dipanggil pinggir pantai. Mereka memang nggak ada tempat di Banda Aceh, ini nggak pulang ya kan. Tapi kita bagaimana itu kita harapkan. Kita sekarang sudah membuat sistem juga sorenya itu jam 6 harus sudah meninggalkan misalnya pantai ini kan terus kita perbaiki. Yang tadi itu teman-teman kita datang dari daerah lain ya. Iya, Pak. Jadi ini dari agama. Alhamdulillah dulu juga kita ingin menjadikan Banda Aceh sebagai kota zikir dan pendopo wali kota sebagai pusat zikirnya. Tapi karena COVID-19 kita tertunda. Namun nanti setelah puasa kita akan mulai lagi. Akan mulai lagi, Pak ya. Karena Banda Aceh sudah level 1, satu-satunya di Aceh. Yang level 1 adalah Banda Aceh. Ini kenapa? Karena kerja keras juga. Semua karena kerja keras. Kita terus menghimbau dan juga kerja keras dari bidang vaksin Jadi karena Banda Aceh juga yang sudah divaksin paling tinggi di Aceh. Kemudian yang kedua dalam bidang ekonomi. Kita dalam bidang ekonomi ini adalah yang kita lihat yang pertama sekali orang akan menanyakan bagaimana Banda Aceh indeks pembangunan manusianya. Ini menjadi tolak ukur semua daerah itu kalau sudah diceritakan IPM-nya baik, ini sudah baiklah yang lain-lain itu sudah baik ya. Pertama, indeks IPM Kota Banda Aceh itu terakhir 85,71%. Ini terbaik di Indonesia, nomor 2 setelah Yogyakarta dari 514 kabupaten kota, tidak main-main. Ya. Apa efeknya daripada ini? Kami mendapatkan hadiah mulai tahun 2022 itu diberikan hadiah. Kalau IPM-nya bagus dan indeks pendidikan bagus, indeks kesehatan bagus, mendapatkan hadiah kemarin 30 miliar. Alhamdulillah. Jadi kemudian angka kemiskinan Banda Aceh berada pada zona hijau dengan angka 77,61%. Memang naik dalam selama masa ini. Iya, Banda Aceh, Pak ya. Tapi kita masih dalam zona hijau dan jauh dari provinsi yang di atas 15% yang termiskin di Sumatera. Walaupun Aceh juga masih miskin, Pak ya. Tapi Banda Acehnya aman. Banda Acehnya aman. Zona hijau di bawah 2 digit ya. Dan sering kan orang mengatakan bahwa kalau Banda Aceh 15 juga mungkin provinsi 20 gitu. Ya kan? Juga pengangguran kita berada pada zona hijau. Memang pengangguran kita tinggi. IPM kita nasional 72%. Iya. Kita 85,71. Provinsi rata-rata Aceh 72%. Jadi alhamdulillah ini kenapa IPM? IPM itu dilihat dari sisi ekonominya yang tadi yang saya katakan bahwa angka-angka kemiskinan dan lain sebagainya ini berada pada posisi yang baik. Kemudian dilihat dari sisi indeks kesehatan masyarakat. Banda Aceh itu berada pada 0,82%. Kemudian indeks pendidikan kita 92%. Banda Aceh menjadi kota referensi pendidikan untuk Aceh. Jadi maka alhamdulillah Banda Aceh itu IPM-nya baik. Itu salah satu ya indikator yang kita capai yang sudah cukup luar biasa. Kemudian di sisi lain adalah income per kapita warga Kota Banda Aceh. Sampai dengan tahun 2021 itu 78. Income per kapitanya, Pak. Dari tahun 2017 pertama saya menjadi wali kota 63 juta per kapita per tahun per kapita.
sekarang sudah menjadi 78. Jadi menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat itu sudah mulai dirasakan. Benar. Dan jauh nih dengan daerah-daerah lain. Iya, betul. Jauh. Kalau coba lihat nanti daerah lain berapa, mungkin di bawah 50 ya. Iya, Pak. Kemudian di samping itu kita juga dalam bidang ekonomi ini penguatan dalam bidang kegiatan-kegiatan usaha UMKM yang membuat daya tahan ekonomi. Apalagi dalam masa COVID-19 ini. UMKM kita itu di tahun 2016 sebelum saya menjadi wali kota itu 8.900 UMKM. 8.900 Banda Aceh, Pak. Banda Aceh. Sekarang setelah saya menjadi wali kota dan kita fokus kembangkan UMKM di Banda Aceh menjadi 17.080 UMKM per 28 Februari. Besar kali kenaikannya, Pak. 92%. Wow. Jadi ini kan apa ujungnya adalah kesejahteraan. Jadi kemiskinannya rendah dari berada pada zona hijau dan kemiskinan juga berada pengangguran juga. Kemudian kita di samping itu adalah berbagai infrastruktur yang kita bangun di Kota Banda Aceh yang membuat Banda Aceh itu semakin berkembang. Mulai ini beberapa infrastruktur yang kita bangun. Yang pertama, kita satu-satunya di Aceh yang memiliki mall pelayanan publik adalah Banda Aceh. Banda Aceh, Pak. Banda Aceh yang sudah memiliki mall pelayanan publik dan menjadi referensi untuk Sumatera, ini adalah yang terbaik. Dan mendapatkan penghargaan dari Menpan RB sebagai MPP mall pelayanan publik terbaik untuk Indonesia. Jadi kenapa MPP? MPP ini adalah menciptakan efisiensi bagi masyarakat. Sekali jalan ada semua. Jadi betul. Dan tidak mudah membuat MPP ini. Dia kan sistem. Kita dengan ada MPP ini juga perizinan mungkin tidak perlu ke situ kan sudah kita bisa melayani dengan baik. Kemudian kita juga sudah selesai merubah daerah kumuh menjadi daerah penunjang wisata Kota Banda Aceh. Krung Darui. Itu daerah kumuh luar biasa dulu itu. Daerah terkumuh di Banda Aceh adalah Krung Darui. Sekarang udah bisa kita jalan ini ya. Udah cantik lah ya. Udah cantik. Kemudian kita juga merubah salah satu itu adalah Pasar Al-Mahira. Ini memang tantangan nih, kita mau memindah pasar seperti itu kan itu sama dengan dihujat sama orang kan. Luar biasa ya, Pak. Karena itu menyangkut dapur ya. Tapi alhamdulillah ternyata setelah para pelaku usaha pindah ke sana ini semakin nyaman. Pak. Dan di Prayung kemarin itu sudah crowded, udah kotornya udah nggak bisa kita ini ya. Kemudian pasar pun ada pasar Semep, ada pasar Kartini, ada pasar Penayung, di situ udah banyak pasar. Dan memang udah nggak cocok lagi. Maka saya memberanikan diri di sana kita bangun 6 pasar, mulai di pasar ikan, pasar unggas, pasar daging, pasar sayur, pasar rempah-rempah, pasar buah. Jadi kan alhamdulillah pasar terpadu itu menjadi yang terbesar, mungkin tidak hanya di Sumatera, saya yakin itu paling besar. Di Sumatera ya mungkin kalau daerah lain. Penayung itu Pak jadi ini Penayung insya Allah akan kita robah nuansa baru menjadi pusat kuliner terbesar. Dan tahun ini dibangun, sedang dalam proses tender. Berarti mengalahkan tempat-tempat yang lain, Pak. Nanti akan ini karena yang sudah ada di pinggir sungai juga nanti akan produktif itu. Walaupun masih ada sponten satu ya yang lain di sebelah sana. Kemudian nanti rek juga sedang dibangun ya. Jadi di Thailand itu kan Pak, dia juga di pinggir sungai. Itu kan masih panjang. Maka ini di waktu 3 bulan lagi masalahnya ya. Waktu 3 bulan lagi ya. Tapi sepertinya gini Pak, mungkin kekuatan dan powernya itu jangan hanya Banda Aceh ya ke depan ya. Nanti kita bahas. Jadi itu kan apa tujuan kita itu semua adalah membuka ruang publik. Ulele juga sudah kita benar
Itu kan yang sebelah sini itu sudah kita benar depan masjid ya. Iya, Pak. Yang depan masjid Baitur Rahim sudah kita. Betul. Itu kan sebentar lagi itu akan ramai juga. Iya, betul. Itu sudah siap ya kan. Iya. Dan beberapa dermaga wisata udah 4 kita bangun. Iya, betul. Tujuannya adalah nanti bisa naik bot kecil di situ kan, putar ke Krung Aceh, nanti tembusnya ke Penayung ini. Penayung itu. Gitu nanti itu kan itu program kita berikut, dan botnya pun sudah ada satu ya. Iya. Kemudian ferry kecil. Kemudian juga kita penunjang wisata lainnya ya, seperti kita membuka perpustakaan yang berkaliber nasional. Ini kan sudah kita resmikan juga. Tapi itu belum selesai semua. Itu nanti kan dengan ada pustaka itu kan orang akan datang ke sini juga. Jadi dan masih banyak lain kalau saya ini jalan-jalan di kampung nggak terus kita bangun ya kan. Betul, Pak. Dan masjid pun kita bantu terus ya dari pembangunan dalam bidang agama ya. Jadi kemudian dalam bidang pendidikan ini adalah penguatan kualitas pendidikan. Banda Aceh sudah mendapat nilai 92%. 92%. Dari ini sudah termasuk salah satu pendidikan di Kota Banda Aceh ini. Ini kalau Indonesia urutan pendidikan ini berada pada urutan keempat dari bawah dulu. Sekarang mungkin nggak tahu siapa udah naik. Ya. Tapi karena ada Banda Aceh bagus, maka naik nomor 4 di bawah. Mungkin kalau Banda Aceh nggak bagus lagi kan juga turun lagi ya. Karena kita sudah level nasional kan Banda. Iya, Pak. Kita ada seperti bilingual school ya, ada sekolah-sekolah yang sangat ada sekolah percontohan. Lain pun tidak percontohan tapi sudah kelas. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Betul, Pak. Maka banyak sekali orang dari daerah lain bersekolah di kota di Banda Aceh. Bahkan setingkat SMP pun itu dari daerah pun sudah datang gitu. Jadi ada juga yang belum selesai, bukan seperti nanti itu kan Penayung udah kita buat indoor itu ya. Iya, Pak. Itu akan kita buat night market. Night market pasar malam, Pak. Iya, pasar malam. Nah, ini sedang saya rancang ini ya. Jadi itu di KL, Pak ya. Di KL ada itu. Jadi kemudian yang belum selesai adalah Jalan Cengkuci Pandepung. Karena saya itu memang saya nggak mau ganggu, itu sumber ekonomi bagi masyarakat. Nanti itu akan saya atapin dari Masjid Raya Baitur Rahman sampai ujung sana. Itu tenda-tenda biru itu nggak ada lagi nanti. Jadi makanya saya bilang ini waktunya 3 bulan lagi. Tapi nggak apa-apa. Itu kan program sudah ada, nanti dilanjutkan oleh PJ Wali Kota nanti. Jadi ini harus selesai karena itu pusat perdagangan kita dan membuat keindahan dan juga perubahan perubahan. Kemudian di samping itu juga kita terus memperbaiki berbagai penertiban lainnya ya dalam rangka kita untuk penguatan ekonomi. Karena ekonomi ini maksud saya ditunjang juga oleh banyaknya ruang publik. Jadi dengan Belang Padang misalnya, seberapa ribu pelaku itu kan itu ruang publik. Ya, kita kemudian di tempat-tempat lain juga nanti akan ini karena COVID Pak. Ya, betul. Ini jadi sehingga terbatas kita melaksanakan berbagai. Jadi seperti itu saya dan tantangan kami itu juga ada, tapi nanti saya itu belum ditanya, saya nggak mau bilang. Boleh, rencana mau nanya Pak. Sebelum nanya itu ini Pak, ada satu program Bapak yang sekarang sedang sering viral ya, sering ini Pak, bedah rumah Pak. Iya, lucu dan luar biasanya Pak. Saya karena belum cerita masalah apa kegiatan sosial benar-benar. Bedah rumah itu begini. Jadi kita di Banda Aceh, misalnya Pak Andika, Bang Lazuardi, Pak Kabak Umum, Kabak Humas ya. Coba kita tinggal, misalnya saya tinggal di Lampase, tapi sebelah rumah saya itu ada banyak rumah kumuh. Coba bagaimana perasaan? Ya. Maka rumah-rumah kumuh, rumah-rumah tidak layak huni, yang kita bilang kumuh lah, rumah tidak layak huni di Kota Banda Aceh ini harus kita selesaikan semua. Dan sudah 783 yang sudah kita 783 Pak, termasuk yang direhab dan dibangun ya.
Dan target saya tahun 2022 ini termasuk nanti akan dibantu oleh provinsi mencapai 1.000 unit. Jadi kalau udah 1.000 itu udah tenang dikit lah Pak ya. Udah tinggal persennya cukup sedikit lah. Tapi yang parah-parah kita bedah. Udah bedah. Biar segera bisa ditempati oleh yang sudah menempati rumah gubuk itu berpuluh-puluh tahun. Bukan hanya sekarang, tapi seperti kemarin tuh Pak Usman itu ya, yang di Usman Saleh yang di sejak habis tsunami dia tinggal di gubuk tuh. Segini gubuk semua di situ, tapi dia sudah tinggal sejak habis tsunami. Sekarang nanti coba dicek rumah-rumah yang sudah kita ini ya, seperti yang di Bang Taib yang di Kampung Keramat. Dia di kelilingnya itu rumah-rumah orang kaya semua, tapi dia nggak mau dibantu, suka gitu. Kenapa gitu Pak? Nggak tahu kenapa, dia mungkin idealis. Jadi waktu saya datang ke situ, Pak Saleh, Bapak udah tua, jangan seperti ini lagi, dan sayang orang lain melihat Bapak seolah nggak dibantu, apalagi saya selaku wali kota, gimana orang bilang nanti saya peluk-peluk dia. Akhirnya saya yang paling saya sayang pohon pisang di depan rumah ini. Ada 3 pohon pisang besar-besar kali dan sedang berbuah. Ada boleh potong. Saya bilang, Pak Saleh butuh pisang berapa 1 bulan? Katakanlah sabohmu atau berapa sisi, saya siap bantu. Pisang itu kita ambil, paling itu kan dapat satu tandan ya. Satu tandan yang ini 3 tandan gitu. Jadi akhirnya itu boleh bangun, tapi jangan potong pisang. Jadi akhirnya kita bujuk-bujuk, udahlah potonglah pisang saya itu. Sekarang dia sudah tinggal di tempat gubuk, walaupun mungil ya dengan dia, tapi dia sudah layak. Tugas kami selaku wali kota itu ya sudah selesai ya. Kita sudah menempatkan dia itu pada posisi yang sama dengan warga yang lain. Jadi seperti itu. Jadi bedah rumah ini ide kita sendiri, dan ini hari ini mulai lagi di Lampoot, mulai hari ini dibongkar rumahnya. Itu rumah lupa saya namanya. Sudah saya cek, sudah saya turun, dan insya Allah 10 hari sudah siap. Saya mau hadiahin dia untuk kado lebaran. Masya Allah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga Pak ya. Cuma yang menariknya itu tadi Pak, kalau bangun rumah baru kan butuh proses, tender dan sebagainya lama. Ini bedah rumah laju itu hanya 10 hari jadi selesai. Saya udah lihat sendiri tuh yang di Punge Pak. Wah, rumah seperti apa, bahkan bukan rumah loh, hanya tempat tidur. Masuk tempat tidur baru, kulkas baru, lengkap. Lengkap. Siap, itulah beda-beda rumah dengan kita bangun biasa. Kita kan semuanya ada dan dari Baitul Mal itu kita tidak bedah ya. Kalau yang bedah rumah dari PDAM, dari sponsor yang kita cari. Ini saya juga mau ke Melabuh, mau ketemu MIPA bersaudara, mengajak juga untuk bisa bantu bedah rumah di mana. Tapi kalau untuk pengantin baru nggak ada Pak ya, proses bedah rumah. Rahmat, jangan harap. Kalau pengantin baru belum. Kalau pengantin baru ini kan memang harus tidur di rumah mertua. Di sana mertua. Tapi Pak, ada pertanyaan gini Pak, kenapa bedah rumah itu baru-baru ini dilaksanakan? Bedah rumah sebenarnya sebelumnya juga sudah. Cuma terakhir ini karena saya melihat nggak terkejar lagi ya. Waktu kita yang tadi saya bilang 3 bulan lagi. Karena waktu saya ini nggak, jadi kita persingkat terus selesai ya. Tapi banyak juga bulan tahun ini yang kita bangun. Hanya bedah. Betul. Nanti biar berlanjut aja. Yang penting kita udah anggarkan, itu bisa jalankan terus oleh kepala dinas ya, Polda Baitul Mal yang nanti ya. Jadi bedah ini kita ingin pada masa saya ini ingin saya merubah orang yang
sangat susah dan duduk di rumah tidak layak, sangat tidak layak huni, itu menjadi rumah yang sudah layak huni. Jadi ini betul. Tapi kalau menunggu itu kan lama, tidak bisa saya melihat dia sudah bisa duduk di rumah itu. betul. Ya. Memang satu satu program yang sangat unik dan juga langsung bermanfaat langsung kepada masyarakat bedah rumah itu. Ya. Laju sendiri melihat kinerja dan program. Tadi saya belum bilang juga satu lagi ya, adalah kebangkitan ekonomi karena adanya lembaga keuangan mikro syariah LKMS Mahira yang satu-satunya di Indonesia. Dan banyak sekali saya mendapatkan penghargaan karena ini. Baru-baru kemarin itu dari MNC tingkat nasional yang mereka memberikan penghargaan karena ini lembaga keuangan yang didirikan oleh kita Banda Aceh bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi bermanfaat untuk Indonesia sebagai percontohan. Betul Pak. Itu. Dan sudah bisa membebaskan warga Banda Aceh dari rentenir. Nah, karena kan juga di bukunya Bapak ya. Iya. Dengan gagah berani foto covernya ya, luar biasa ya. Memang program pembebasan rentenir itu luar biasa, itu terasa langsung juga. Itu nanti kita cerita panjang itu. Intinya kalau tadi kita sebelum lanjut ke Laju bedah rumah tadi saya masih teringat karena sebenarnya masih banyak kita lihat rumah-rumah yang butuh dibedah, tapi karena waktu 3 bulan, masyarakat Kota Banda Aceh silakan dipikir-pikir. Bapak 3 bulan lagi, berarti selanjutnya mau bedah rumah lagi. Laju gimana pandangan Laju di sektor ekonominya nih Banda Aceh selama kepemimpinan Pak Abin? Jadi Banda Aceh ini kan dia landscape ataupun miniatur dari Provinsi Aceh. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Wali, seluruh mata itu tertuju ke Banda Aceh. Jadi hal-hal kecil yang kita buat pun masyarakat akan menilai gitu. Jadi berkaitan dengan ekonomi, memang langkah pemerintah Kota Banda Aceh untuk menguatkan sektor UMKM itu menurut saya sudah tepat. Karena apa? Karena sudah teruji beberapa kali krisis. UMKM itu menjadi pondasi yang mempertahankan ekonomi kita nggak anjlok-anjlok kali lah gitu. Jadi termasuk di krisis 98, kemarin juga pandemi diuji ketahanan UMKM kita. Nah, tapi ada PR yang hari ini harus kita siapkan dalam rangka kita menyambut modernisasi global teknologi gitu. Jadi kita harus bisa menumbuhkan budaya masyarakat ini ramah terhadap teknologi. Jadi misalnya dengan UMKM itu kita bisa melihat UMKM yang berbasis startup ataupun juga menanamkan budaya-budaya transaksi non tunai gitu. Jadi yang seperti itu sudah harus kita persiapkan. Karena apa? Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita akan menghadapi gelombang itu. Jadi kalau kita nggak mampu mengimbangi, akan goyang lagi ya pondasi yang sudah kita bangun. Nah, jadi saya melihat karena mungkin juga di Banda Aceh dibanjiri oleh Gen Y dan Gen Z, Gen X gitu. Jadi yang memang sudah cukup ramah dan cukup melek teknologi. Jadi itu sangat penting menurut saya. Apalagi zaman sekarang, kultur masyarakat itu sudah mau yang mudah-mudah. Gitu. Mereka nggak mau keluar tapi makanan bisa sampai ke rumah. Mereka nggak mau pergi ke ATM tapi bisa melakukan pembayaran. Itu bidang-bidang seperti itu sudah harus disiapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat harus ikut proaktif. Itu kita di lapangan. Karena kebetulan juga selama ini saya sebagai praktisi ekonomi itu juga mengalami kendala itu. Ketika kita mengenalkan teknologi, masyarakat beranggapan teknologi itu ribet. Padahal sebenarnya itu lebih mudah. Gitu. Jadi itu menjadi PR lah, menjadi PR kita semua. Dengan kondisi bonus demografi, di mana kita ramai anak muda yang harusnya melek teknologi, itu saya rasa itu bisa. Jadi pandangan saya terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi, itu menguatkan UMKM itu adalah salah satu poin penting yang harus dipertahankan oleh siapapun pemimpin nanti ke depan. Kalau memang dia mau mempertahankan kondisi ekonomi kita gitu. Jadi juga dengan perluasan akses permodalan termasuk langkah Pak Wali untuk membangun LKMS Mahirah Muamalah. Itu juga cukup sangat membantu. Betul. Dan mungkin hal-hal lain yang sifatnya lebih inklusif gitu. Jadi kita mau mencerminkan Banda Aceh ini sebagai kota yang ramah gitu. Jadi orang mau datang ke Banda Aceh, siapapun boleh datang ke Banda Aceh gitu. Jadi kita nggak melihat dia dari orang mana, kita nggak lihat dia agamanya apa, dia boleh datang ke Banda Aceh. Tapi ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Jadi ketika kita bisa bersinergi antara regulasi dan juga dengan
kultur masyarakat yang terbuka itu saya rasa akan membuat Banda Aceh semakin maju lah. Itu mungkin Mas secara ringkas ya kan. Oke, terima kasih. Nah Pak, tadi kau sempat terpotong Pak. Bagaimana selama ini perjuangan Bapak itu melawan Beng Put 7 punya kena Aceh Pak? Oh iya. Beng Put 7 bahasa Aceh Pak? Iya, Beng 47 ya kan. Kalau kenapa Beng tahu nggak kenapa Beng 47? Kenapa Pak? Menarik nih. Kalau Beng 47 itu karena mereka menganggap kalau Beng 46 itu biasa, kita buat 47 lah. Beng 46 udah punya negara. Udah punya negara. Jadi dari pihak yang potong kompas ini kan buat Beng 47. Jadi kenapa saya tergugah untuk mendirikan LKMS Mahirah ya. Itu memang pada saat saya kampanye dulu, pada saat saya sebagai direktur utama Bank Aceh, ada yang terkontaminasi sedikit ya, tidak mencapai target atau sasaran penyaluran pembiayaan oleh pihak perbankan. Kenapa? Karena bank ini kan besar-besar. Dia mau 5 juta ke atas, mungkin ada yang 10 juta ke atas, di bawah itu mana ada urusan dengan bank, ya kan? Terus bagaimana nasib mereka ini? Sedangkan mungkin ada yang butuh 1 juta, orang yang jual ikan ya, itu nggak banyak modalnya 1 juta udah banyak kali. Ada yang butuh 500.000, kemana dia? Akhirnya mereka adalah lari ke siapa saja yang dapat memberikan pinjaman yang dengan hitungan-hitungan yang nggak peduli, yang penting ada. Yang penting cepat gitu ya. Cepat selesai. Karena begini, orang hitungnya begini, ambil sayur di katakanlah di daerah lain bawa ke Banda Aceh itu untungnya sampai 30%. Jadi kalau dikasih 10% untuk rentenir kan nggak apa-apa, masih ada 20 kan. Gitu lah kira-kira kan. Tapi itu problem yang dihadapi oleh masyarakat dulu Banda Aceh. Jadi sehingga mereka menyarankan kalau Bapak nanti jadi adalah solusi bagi kami tentang soal permodalan supaya tidak lagi berurusan dengan pihak-pihak yang seperti itu. Ya, rentenir. Iya, Pak. Jadi maka di tahun pertama saya dilantik menjadi wali kota tahun 2017, terus kita persiapkan mendirikan lembaga. Kenapa? Memang ada dasarnya. Saya kan 27 tahun kerja di bank dan direktur utamanya 10 tahun. Saya sangat mengerti tentang bank ini, ya. Sangat-sangat tahu bagaimana bank. Jadi saya ingin sekali membuat bank kecil, ya. Seperti Mahirah. Jadi di tahun 2018, alhamdulillah bulan Mei sudah operasional. Ya. Bulan April bahkan, April tahun 2018 sudah beroperasional. Terus setelah didirikan lembaga ini, kita survei sejauh mana ketergantungan para pelaku usaha kecil di Kota Banda Aceh ini berurusan dengan rentenir. Ya, ternyata baik pasar Aceh, pasar Mayung, pasar Setui, pasar Ulai Karing, pasar-pasar lain kecil-kecil di Banda Aceh ini, itu 80% itu berurusan dengan rentenir. Oh, 80%, Pak? 80%. Jadi kan ini survei resmi, kita nggak menduga-duga gitu kan. Ada perusahaannya yang Iya, benar, Pak. Kemudian terus saya mengatakan genjot dengan Mahirah ini supaya mereka terbantu dan meninggalkan rentenir. Alhamdulillah terus kita jalan. Tahun pertama kita survei lagi tinggal 30%. Tahun berikutnya dan terakhir kita survei lagi di tahun 2021. Alhamdulillah tinggal 2% lagi. Jadi 2% lagi yang berurusan dengan rentenir ini kan ini memang masih ada mungkin sembunyi-sembunyi ya. Enggak kita tahu. Tapi saya sekarang sampai saya menulis buku ala Aminullah Perangi Rentenir. Iya, benar. Ya. Jadi buku ini menjadi edukasi supaya masyarakat itu menjauhi rentenir. Karena juga sudah banyak lembaga keuangan yang dapat membantu modal. Kenapa kita harus berurusan dengan rentenir? Pasti ada solusi lain ya. Karena dengan rentenir itu yang pertama kerugian masyarakat adalah bunganya di atas 50%. Yang tadi besar, itu kadang-kadang ini kan untung dihitung untung ya. 50% bunga per tahun minimal ya.
Kemudian kalau tidak bayar berhadapan dengan debt collector, ya kan? Dan bukan prinsip, visi daripada rentenir adalah memiskinkan orang sebanyak-banyaknya dan merugikan. Dia tidak berpikir bagaimana orang besok bisa hidup. Tidak. Yang penting saya harus hidup. Penting laba. Penting laba. Orang mati biarin aja, ya kan. Bangkrut biar bangkrut. Kenapa usaha makin orang miskin makin dia orang misalnya Pak Andi atau Bung Lala Zuardi datang sana, aduh saya butuh kali. Oh boleh. Ini bayarnya sekian, makin tinggi bayarnya, bukan orang yang susah-susah sedih. Ini kamu sedih sekali, udahlah kamu saya ringankanlah sedikit. Enggak, makin tinggi, makin susah, makin tinggi bunganya. Jadi kedua adalah itu jelas-jelas ribawi. Ya, kita sudah punya kanun nomor 11 tahun 2018 yang mengharuskan seluruh aktivitas keuangan yang ada di Aceh ini harus secara syariah. Ya, jadi sehingga apa yang ada dalam kanun tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh ini lengkap. Di situ kan ada akidah, ada ibadah, ada syiar Islam, ada muamalah. Muamalah kita tertinggal, maka baru kanun di tahun 2018 itu yang mengharuskan muamalah itu secara syariah. Jadi seperti itu. Jadi sehingga dengan kecilnya sudah ini kita tingkatkan, kita tambah modal lagi di Mahirah dan sekarang sudah 8 miliar modalnya dan asetnya sudah mencapai 50 miliar. 50 miliar, Pak, ya? Dan jumlah pembiayaan ataupun penyaluran dana kepada masyarakat sudah berapa? Sudah 31 miliar dengan jumlah nasabah dana penyimpannya 10.000 lebih, kemudian nasabah pembiayaannya sudah mencapai 3.000 lebih. Nah, jadi inilah yang kita harapkan. Kita ingin membantu masyarakat lepas dari rentenir, dari jeratan, bukan jeratan yang jeritan. Sudah terjerat, jerit lagi. Jadi Pak, itu apa ya bahasanya kalau di yang si rentenirnya itu orang mana sih Pak sebenarnya? Itu ya, saya kepingin kali kenal sama rentenir. Saya belum tahu di mana rentenir. Saya kemarin ceramah di sini, mana rentenir, lalu bawa sini satu. Orang ini pun sembunyi-sembunyi juga. Oh gitu, Pak. Apalagi sekarang udah kita tantang ya, kalau ada rentenir, ini kita tangkap rame-rame. Tapi ada info memang katanya bukan orang Aceh ya Pak? Itu sih ada. Tapi saya sedang berusaha. Sekarang sedang mengajak kepada DPR untuk menyiapkan kanun tidak boleh rentenir beroperasi di Kota Padang. Jadi apabila juga beroperasi mungkin dicambuk nanti tangkap. Jadi agar membebaskan masyarakat dari belenggu ribawi. Pak, dari sederet prestasi Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bapak dan keberhasilan tadi pasti ya rintangan, tantangan, hambatan kan pasti ada, Pak. Mungkin bisa Bapak cerita sedikit aja Pak yang paling besar, Pak. Tantangan. Kita ini perjalanan kami dengan Pak Jainal. Tahun pertama kami menjadi wali kota dan wakil wali kota, ada pemisahan pengelolaan dana otsus yang ditarik ke provinsi, sehingga programnya itu dibuat oleh provinsi pada saat itu. Itu sudah satu kan, itu ratusan miliar. Tahun kedua Banda Aceh dan daerah lain juga ya, daerah kedua itu pengelolaan SMA itu diambil alih ke daerah lain. Itu pengaruhnya besar bagi kami ya. Kemudian tahun ketiga kita sudah masuk kepada COVID-19 yang membuat tahun 2020 ya, yang membuat kita Banda Aceh sebagai kota yang luasnya hanya 61 km persegi dan mengharapkan pendapatannya dari kegiatan sektor wisata ya, yang akhirnya akan membuat hotel hidup, akan membuat restoran hidup, dan ada pajak hotel yang menjadi PAD bagi kota Banda Aceh. Jadi ini membuat Banda Aceh anjlok ya, kurang penerimaan akibat daripada COVID-19. Jadi ini adalah membuat beberapa program itu yang tertunda seperti yang saya katakan tadi, termasuk Kuci Pantai Hulu yang tidak
bisa kita selesaikan, dan rencana pembangunan tempat zikir NIAK Nurul Arafah Islamic Center yang di Ulele itu, yang di Ulele, tapi sedang pembebasan tanah. Oh gitu ya. Ya berarti itu salah satu tantangan ya Pak ya. Tapi yang lain, alhamdulillah saya baik itu masyarakat maupun internal pemerintah Kota Banda Aceh, Forkopimda, saya merasa sangat disupport oleh mereka. Sangat didukung, sehingga prestasinya ini bukan karena saya Minullah, tapi karena dukungan dari semua pihak. Coba saya pun ini kan hari ini saya akan mendapatkan penghargaan lagi nanti sore jam 15 di Anjung Memata karena sebagai perencana terbaik untuk Aceh. Dan yang sudah ada di sini 99, nanti 100. Ini 99 Pak? Iya. Oh iya. Jadi saya punya semua ya. Apalagi ini dengan keringat ini ya. Nah, Pak, mungkin saya mau nanya menjadi penasaran bagi saya sendiri gitu. Mungkin kawan-kawan juga semuanya. Selama Bapak menjabat wali kota, mungkin apalagi ya namanya kita di media sosial ya, banyak orang kritik dan sebagainya, bahkan caci maki. Perasaan Bapak seperti apa sih waktu ngebaca itu? Itu kan selalu gitu ada. Kalau saya itu begini, ada yang bilang kemarin tuh, ini kan Bapak kalau Bapak nggak bisa dikritik, bukan. Saya sangat suka dikritik ya, siapa aja boleh kritik, tapi kritik yang betul. Ya, seperti kemarin kritik itu nggak betul. Maksudnya saya dibilang nggak amanah. Kapan dia uji saya? Misalnya ya. Nah, ini maaf kita bukan mengulangi itu ya. Maka kemarin itu sebab itu, tapi itu sudah selesai ya. Alhamdulillah saya pun dia datang. Saya bilang saya yang paling nggak suka adalah bermusuhan. Saya yang paling nggak suka adalah mensengsarakan orang lain. Itu bukan visi saya itu. Visi saya menyenangkan orang lain dan bersahabat. Itu adalah maka saya buat semua kita bersaudara. Jadi dan alhamdulillah saya kemana-mana saja di Banda Aceh maupun dimanapun saya boleh turun aja di tengah masyarakat. Tidak takut saya turun di tengah karena nggak ada yang musuh saya. Kecuali dia mau pukul saya tiba-tiba nggak tahu ya, mungkin dia karena gila atau apa kan. Tapi kan secara umum ya terus terang aja saya nggak ada musuh. Saya nggak ada musuh, inilah yang saya rasakan sekarang ini ya. Tidak ini dan kalau saya tidak suka dikritik, saya nggak buat wali kota menjawab. Betul. Wali kota menjawab itu kan tantangan paling berat itu kan kita buka. Berarti apa? Kita minta dikritik kan gitu kan. Tapi ada caranya yang bagus. Caranya yang ini seperti ada yang bilang kemarin tuh ya katakanlah Banda Aceh Bang Bro, bagaimana Bang Bro, hari ini kita nggak makan semua nih ya kan. Itu kan perlu dikaji juga kenapa bisa bilang begitu, kapan dinilainya itu kan, kecuali kita nggak dinilai oleh BPK, tidak ya BPK sudah menilai ditetapkan bahwa Banda Aceh bangkrut misalnya kan. Ini kan saya nggak mau menanggapi seperti itu. Cuma karena ditanya ini, saya nggak mau tanggapi. Saya kalau ada orang-orang bilang ini kan, biarkan aja lah Pak ya. Kalau ada yang menyampaikan sesuatu itu, kalau saya lihat biar aja dia yang pusing, jangan tambah saya pusing kan. Ini kan kalau ada yang seperti itu kan tidak pada tempat. Iya betul. Jadi itu pun tidak kita tanggapi. Iya. Saya pernah baca itu Pak di komentar kan. Tolong Pak di tag nama Bapak Aminullah, mohon ditertibkan dong Pasar Lambaru. Loh, ini Pasar Lambaru kok Pak Amin gitu kan saya bacanya. Wah, ini orang bahasa Aceh lupa kan kritik. Saya kan semua hal-hal kecil itu orang sampaikan ke saya. Dan saya bukan apa. Sepanjang saya bisa bantu saya segera menjadi tindak lanjut dari laporan-laporan masyarakat ya. Maka saya mendapatkan penghargaan dari Yara sebagai wali kota Quick Response. Mendapatkan penghargaan dari Yara wali kota Quick Response. Kenapa? Orang bilang ini ada lubang itu. Saya nggak menantang alah kau pun acik kritik bilang ni itu enggak. Saya mengambil tindakan itu langsung saya perbaiki. Jadi seperti itu kita. Jangan ini bukan enggak bisa. Itu kan hanya praduga yang salah aja. Iya, betul Pak. Masa enggak ada dikritik seorang wali kota, pasti banyak sekali lah. Mungkin pun ini ya. Tapi kita ternyata dulu
seperti PDAM yang sudah seperti yang alhamdulillah kita sudah berhasil memperbaiki PDAM. Waktu 2016 PDAM 66% pelayanan, sekarang sudah 93%. Dan terbukti ya. Iya, betul. Terbukti sekarang alhamdulillah. Dulu saya waktu pertama menjadi wali kota 2.500 orang kritik saya karena itu. Karena PDAM, Pak. Karena PDAM. Sekarang alhamdulillah sampai dengan hari ini puasa tidak ada satupun. Ini apa artinya? Iya, sudah. Apa yang sudah kita bagus, buat Pak. itu sudah bagus. Benar. Kalaupun nanti terjadi itu bukan lagi ini, tapi yang janji saya 21 tahun 2021 sudah saya laksanakan. Ini kalau ada ini ibaratnya lokal ya, ada sesuatu di situ yang bermasalah, hanya terputus atau sedang perbaikan atau air nanti kecil itu bukan lagi, tapi secara jaringan semua di Kota Banda sudah terperbaiki dengan kita bangun reservoir raksasa di itu kan pasar ikan Mahira itu langsung saya bangun reservoir ya di dalam itu. Di 1000 meter kubik ya, maka supply air cukup terus. Dulu kan persoalan betul. Jadi alhamdulillah PDAM pun pada saat saya datang sini adalah pada PDAM yang sakit ya. Sekarang PDAM yang sudah memberikan APBK untuk Banda Aceh. Sudah untung orang pegawai pun sudah mulai sejahtera kerja. Jadi kan rumah sakit Meraksa juga seperti itu. Dulu rumah sakit yang sakit ya. Sekarang rumah sakit yang sekarang menjadi rumah sakit yang sehat walafiat. Masih ada punya tagihan di Kemenkes 45M. Iya. Bukan utang, Pak ya, malah utang malah ya. Dulu rumah sakit yang sakit. Ini mantap nih kode. Jadi bingung siapa bisa obatin rumah sakit. Inilah kita obatin. Sudah sehat sekarang. Benar. Ya, gimana? Saya memang hobi itu. Maaf saya tambah sedikit. Saya hobi menyelesaikan masalah. Itu hobi saya. Salah satu hobi dari saya hobi biasa olahraga kan. Ini Bang Aceh dulu. Bang Aceh dulu kan sebenarnya Bang Aceh itu sudah wabillahi taufik wa hidayah. Udah masuk ke BPN, kredit macet 45%, modal minus 25%, rugi ratusan miliar. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dari aset 660 miliar menjadi 13 triliun. Itu kerja siapa? Ya kan? Karena kita ingin segala sesuatu keberhasilan kerja keras, kerja ikhlas. Ya, itu semuanya harus seperti orang yang gagal adalah orang yang tidak mau kerja keras. Ya, kerja keras pasti akan mendapatkan hasil. Apa bahasa pepatahnya? Hasil tidak akan mengkhianati proses. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik. Proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Atau rasa tidak pernah bohong. Rasa tidak pernah bohong. Lagi mungkin singkat saja gimana tanggapannya? Tadi menarik soal Pak Wali bicara soal kritik. Gitu ya. Saya melihat bahwa kritik itu adalah hal yang biasa di iklim demokrasi. Gitu. Jadi mungkin memang setiap orang itu punya jalur masing-masing untuk mengkritik. Dalam hal kemarin misalnya sebagai aparatur negara itu punya kanal-kanal kritik sendiri lah, misalnya melalui internet dan lain-lain. Nah, tapi saya melihat bahwa mungkin di Banda Aceh juga perlu ditumbuhkan kembali iklim untuk berdebat, berdialektika gitu. Karena dengan berdialektika pikiran masyarakat itu akan semakin tajam. Pemerintah juga akan sering diingatkan gitu untuk tidak kritik karena itu mungkin poin pertama. Poin yang kedua adalah saya melihat memang selama ini secara personal Pak Wali cukup terbuka terhadap kritik karena beberapa kali waktu saya juga masih waktu itu ketua Ikamba beberapa kali mengkritik Pak Wali tidak pernah no hard feeling gitu Pak. Ketemu saya masih ketawa-tawa. Jadi itu poin-poin yang memang harusnya bisa diteladani. Kita berdemokrasi secara bahagia gitu. Kita berdemokrasi secara bahagia. Maka modalnya itu tidak boleh ada pikiran tuh alah ini musuh saya nih ya. Itu jangan jangan disempitkan kritikus itu sebagai musuh. Mungkin kan dia punya kepedulian. Betul. Jadi dengan good personality dari Pak Wali harusnya diimbangi juga oleh satuan-satuan perangkat kerja yang lain gitu. Jadi sehingga tidak terlalu sensitif terhadap kritik gitu. Jadi Pak Wali pun bisa bekerja dengan tenang gitu kan, nggak dibebani oleh orang-orang luar yang justru tersinggung ketika Pak Wali dikritik gitu. Jadi iklim demokrasi di Banda Aceh harus dirawat dan dijaga itu karena itu adalah reality of power namanya kan. Kita bicara kebebasan berdemokrasi itu nggak bicara soal itu anugerah atau mujizat, itu dirawat, dia harus dirawat, dipelihara. Termasuk
juga dalam hal ini Pak Wali sebagai wali kota siapapun nanti pimpinan daerah dengan power yang ada harus memelihara, menyuburkan itu iklim demokrasi. Dan hari ini kita lihat di Banda Aceh nggak ada orang yang mengkritik ditangkap gitu kan. Kalau soal ada dinamika, ada kasus itu saya rasa itulah seni kita dalam mengkritik gitu kan. Jadi kalau kita mengkritik juga nggak ada tanggapan apa, hambar kali rasanya. Harus kita jelaskan. Jadi harus harus kita luruskan. Jangan membuat aliran sesat. Jadi saya rasa begitu. Tapi kalau seandainya nanti kita sampai di tahap kita mengkritik takut, kita berbicara di media sosial sampai ditangkap, itu yang saya orang yang tidak pernah takut dengan wartawan, dengan media itu. Saya justru nanti malam saya ada acara dengan media. Saya nggak paling terbuka aja di mana aja dan bahkan tangkapnya seperti nggak pernah tanya aja, silakan aja nggak nanya. Kalau orang ada takut sesuatu itu yang dengan pasti ada acara pun tidak mau masuk ke ini lari terus. Iya betul Pak. Jadi itu saya tapi itu juga sudah praduga kan. Praduga orang bilang ini nggak mau dikritik, itu juga praduga yang keliru ya kan. Padahal sudah banyak sekali dikritik. Tapi kritik itu apa misalnya ya, misalnya ada juga yang kemarin bilang tuh Acik main tenis ya, memangnya saya harus apa? Itu menarik tuh Pak. Jadi kan saya melihat gini, kita pun sebagai masyarakat termasuk saya sendiri mengkritik itu harus jernih gitu. Kalau kita mengkritik kebijakan, kita mengkritik kebijakan. Dalam artian begini, Pak Wali sebagai manusia biasa juga punya hak untuk rekreasi. Jadi mungkin waktu itu maunya bertepatan kebetulan gitu. Jadi saya rasa tidak tepat kalau kita misalnya mengkritik tentang enggak bertepatan juga. Itu jauh-jauh sebelumnya. Jadi tidak tepat kalau misalnya kita mengkritik kebijakan tapi dikaitkan dengan ranah personal. Itu saya rasa keliru. Jadi kita harus jernih gitu. Kritik itu harus bebas nilai dia. Begini, misalnya ada seorang presiden seperti presiden Amerika itu memang dia bangun khusus dia suka. Setiap presiden penggantian presiden itu di keliling istana negara itu ditukar dia maunya ini. Nah ini kuda aja misalnya kan, ataupun ada apa jadi ganti. Jadi itu memang itu harus ada karena itu kita banyak menghadapi sesuatu dan butuh sehat. Betul Pak. Dan kalau saya lalai dengan sesuatu, tidak ada prestasi seperti ini. Itu dia. Kan? Nah, ini prestasi kita karena bukan kelalaian. Tadi kita punya kerja keras dan kita adalah modal saya ini adalah disiplin. Saya paling disiplin. Kita tahu kapan berolahraga, kapan kita harus kerja, kapan kita harus bersama keluarga, kapan kita harus bersama teman. Ini waktu itu harus diatur. Jangan seolah-olah saya nggak pernah berhenti main tenis terus ya. Padahal saya tadi malam main tenis nih dari jam 10 habis tarawih, dan tarawih di musala, habis tarawih sampai jam 1 malam. Kan ada kelihatan saya main tenis di malam kan, tapi saya main tenis nah, itu waktu ya kan itu, Pak. Tapi apakah saya nggak boleh itu kan? Nah, ini salah pemikiran yang keliru. Dan tugas saya boleh tanya sama orang Pemko ini, mana tugas saya yang tidak selesai. Ya, tidak pernah kecuali saya keluar daerah. Kecuali saya keluar daerah baru surat itu belum terselesaikan ya. Tapi kalau saya sudah pulang semua selesai. Kemudian surat banyak tanda tangan itu. Pokoknya tidak pernah orang lama kali nunggu Pak Wali ini gimana. Dan kita bisa melayani banyak sekali orang. Banyak sekali tamu, banyak kali semua kita layani. Yang audiensi semua kita layani. Sehari sampai berapa? Berapa kemarin itu dari pagi saya mungkin ada 30 item kemarin saya layani orang kemarin. Tapi saya percaya Pak, karena pernah laju dengan beliau. Beliau kan ketua MES, Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh. Nah, jadi setelah malam itu saya teringat kita dilantik di Pendopo. Setelah pelantikan itu sekitar jam 11 selesai, Pak Wali ngajak ngopi bareng itu sampai jam 1 kalau saya nggak salah. Tapi itu beliau jam 6 itu sudah main tenis di Sigli. Hari Minggu pagi main tenis Sigli. Saya pikir ini Pak Wali jam 1 baru pulang.
jam 6 udah maintain, ini jam berapa berangkat? Ya makanya maka kita disiplin dan mengatur waktu ini adalah bagi saya ini benar. Dan kesehatan tuh juga segala-galanya. Hari ini kita tidak bisa duduk kalau kita sakit, ya kan? Iya, benar. Orang banyak duit pun nggak ada artinya kalau sakit-sakitan, ya kan? Umur saya sudah 64 sekarang. 64 Pak ya? Ya jadi kan, tapi kita merawat diri ini harus, ya kan? Merawat diri dengan olahraga, dengan enjoy, ya. Tidak perlu pikir yang berlebihan atau apa. Kita pun yang wajar-wajar aja, ya kan? Yang wajar-wajar aja dan tidak bermasalah. Saya sejak di bank, maka saya bilang amanah itu segala-galanya bagi saya. Saya di Bank Aceh itu boleh tanya siapa mau bilang apa dari Bank Aceh. 30 tahun, 27 tahun bekerja, 10 tahun di RUT, ya. Alhamdulillah tidak ada orang kalau Bang Aceh ada bilang itu apa pencuri tujuh tuh di Bang Aceh lu. Mungkin dia kualat langsung dia akan mengalami sesuatu berdosa besar itu. Ya kan? Ya begitu juga kita bangun di Pemko Banda Aceh ini kan. Supaya kita ini menjadi suri tauladan juga apa yang kita bisa berikan contoh tuh yang bermanfaat bagi orang lain. Betul Pak. Ya Pak, nggak terasa Pak sudah 1 jam. Sebentar lagi berbuka nih. Cuma Pak, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Mungkin bisa secara singkat saja Pak ya. Ini banyak pertanyaan Pak. Histori pribadinya Bapak nih Pak. Dari awal Bapak sampai hari ini menjabat Wali Kota Banda Aceh. Dan Bapak berasal dari Aceh Barat ya Pak ya. Jadi yang paling penting itu adalah tidak ada batasan bagi suatu keberhasilan. Saya adalah anak paling ujung di desa. Nanti kalau pergi ke kampung saya mungkin bisa pergi nanti. Itu memang nggak ada tanda-tanda kehidupan di perjalanan. Di mana Pak? Di Serade. Di Serade. Tahu arti Pak Serade? Serade sambil lapar Pak. Garam lapar. Garam lapar. Jangankan apapun garam pun tidak ada. Maka di sana kan banyak yang ini ya, gondo ya, karena garamnya nggak ada. Jadi saya pun bengkak, tapi bukan kemarin tuh. Saya takut juga kemarin. Rupanya memang bengkak sedikit aja karena kolesterol. Jadi tapi saya alhamdulillah saya sekolah di kampung saya, MIS ya, Madrasah Ibtidaiyah swasta. 3 tahun saya sekolah di kampung itu sekitar tahun 65 di atas ya. Kemudian oleh guru saya, kepala sekolah, ini anak ini mungkin ini udah bisa ngajarin guru mungkin ya, waktu itu ya. sudah ini ya, sudah apa, bukan ini, udah berimbang, udah maksudnya itu dianggap bisa lah gitu ya. Jadi saya mohon kepada Bapak kepala sekolah saya pindah sekolah ke Tenom. Jadi ke kecamatan lah Pak ya. Dari Aceh Wela itu ke Tenom ya. Tadi oleh guru saya dibuatlah surat terangan bahwa anak ini sudah bisa duduk di kelas 6. Jadi langsung saya dari kelas 3 langsung kelas 6. Duduk di Tenom, kelas 6 ya. Tapi saya ikut ujian nggak lulus. Karena kan penyesuaian juga ya. Tahun pertama saya ikut, tapi setelah itu saya lanjut terus ke MSN Tenom. Tapi nggak lulus Pak? Nggak lulus, tapi boleh dulu. Tapi boleh Pak? Boleh masuk terus. Saya masuk terus dari tahun kelas 1 saya ikut ujian lulus, nggak lulus ya, di Mintenom. Kemudian saya ijazah di Mintenom MSN tahun 73 selesai di Tenom, 74 saya masuk SMEA Melabu. Itu dari teman-teman saya semua juga berpisah sekolah, banyak teman-teman yang tamat itu masuk PGA ya. Sekolah Pendidikan Guru Agama. Ada masuk SPG waktu itu. Tapi saya sendiri aja yang masuk ke SMEA. Jadi saya masuk SMEA. Kemudian ke sini juga berpisah lagi. Ada yang masuk ke UIN, ada yang masuk fakultas lain. Saya yang masuk Fakultas Ekonomi sendiri. Dari teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillah prestasi sejak di sekolah tadi itu baik ya, dan di
di Fakultas Ekonomi, saya tahun kedua masuk sudah beasiswa sampai selesai. Ya kan? Ini cerita itu ya, cerita sekolah. Jadi maksudnya itu semuanya adalah kesungguhan, ya, kesungguhan dan mau belajar, mau kita ini. Saya paling rajin belajar. Di rumah ada tempat, di waktu kuliah itu ada bikin tempat belajar dan teman-teman belajar di tempat saya. Jadi kalau istilahnya kutu buku, dan pada saat itu saya suka main domino untuk menghilangkan apa ya. Tapi tadi belajar itu tidak ketinggalan. Terus belajar. Terus tahun 84 saya kerja tahun 82 saya kerja di Puskut. Kemudian kerja di Aceh Kontraktor. Tahun 84 saya buat permohonan di Bang Aceh, dan waktu itu Pak Dirutnya Pak Samsunan Ma'mun almarhum, semoga arwah beliau diterima sisi Allah SWT ya. Dan terus lanjut, dan satu-satunya akuntan pertama masuk di Bang Aceh saya. Jadi bagaimana saya terusnya. Bang Aceh juga waktu itu tidak hebat-hebat kali lah kan. Tapi alhamdulillah berkembang. Terus saya merasa sangat disanjung oleh Pak Direktur Utama dulu, Pak Samsunan, Pak Alam. Kalau ada apa-apa tetap saya itu ditonjolkan untuk menyampaikan ataupun untuk menjadi memecahkan masalah. Saya pernah duduk pejabat kepala cabang Melabuh, kepala cabang Lansa, kepala cabang Lok Semawe. Dan Lok Semawe saya lama 5 tahun. Dan akhirnya kepala cabang Banda Aceh. Dan tahun 2000 menjadi direktur utama sampai dengan 2010. Jadi saya melihat di sini saya mengambil hikmah. Itu bukan karena anak kampung, ya, tapi ilmu itu untuk semua. Ya, siapa saja yang mau belajar ilmu adalah akan berharga. Ya. Jadi pada saat saya mencalonkan menjadi direktur utama bukan menjadi unggulan. Tapi karena bukan unggulan dalam artinya itu karena kita nggak punya koneksi. Tapi saya itu hanya punya koneksi saya ilmu. Ya, kita lebih pada saat itu dan S2, MM. Jadi akhirnya pada saat RUPS itu Pak Gubernur pada saat itu Pak Abdullah Putih, saya nggak punya ayam jago, siapa yang memang cocok silakan. Jadi udah setelah itu pemilihan 100% suara langsung ke saya. Jadi akhirnya saya mengambil hikmah bahwa ternyata kalau saya urus-urus sama orang saya menjadi dia udah rugi saya kan. Jadi sportif sekali dan saya itu merasa memang orang harus bekerja keras ya. Dan setelah di Bang Aceh menjadi dirut, saya pun Bang Aceh sedang seperti saya katakan tadi sedang sakit berat, sedang dikelola oleh BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan dengan kondisi keuangannya sangat parah. Gaji saya aja 3 juta itu kepala cabang. Jadi gimana ya waktu itu, cukup pahit ya. Tapi alhamdulillah saya suatu hari mengumpulkan pegawai terutama kantor pusat. Ayo kita bangkit, kita kerja keras, kita akan bangkitkan bank kita ini, dan saya akan membahagiakan saudara, akan memberikan kesejahteraan bagi Anda apabila kita bisa bangkit. Akhirnya semua kerja keras semuanya mulai bangkit Bang Aceh. Mulai bangkit seperti Pemko juga pertama sekali saya ingin melihat siapa yang berprestasi. Jadi orang ini berebut akhirnya semua berprestasi. Ada yang kemarin tuh Dinas Pemberdayaan Perempuan 4 biji sekali dapat. Termasuk angka stunting terbaik di Aceh adalah Banda Aceh dengan angka 23%. Paling rendah di Aceh. Jadi itulah saya mengambil hikmah, kita koneksi itu perlu ya, koneksi perlu, tapi yang paling perlu ilmu. Lebih penting ilmu dulu. Jadi kalau ilmu sudah baik itu boleh dikatakan kalau istilahnya rasa tidak bisa dibohong, ini ilmu juga tidak bisa dibohong. Tidak bisa dibohongin ya. Betul, Pak. Seperti itu. Dan hari ini telah menjadi wali kota Banda Aceh. Akhirnya kan saya dihabis waktu 2010, 2012 saya ikut pilkada. Tapi
saya tidak menang. Tapi saya yakin saya akan menang di Banda Aceh. Karena waktu itu kalahnya cuma 8.000 orang ya. Tapi karena saya kurang paham tentang politik pada saat itu ya, belum merasa menang tuh terlalu tinggi pada saat pilkada pertama. Rasanya besok udah menang gitu. Ternyata itu kalah. PD kali. Jadi waktu kedua di tahun 2016 2017 ya, kita rubah pola bahwa apapun laporan harus cross check dan itu jangan anggap benar dulu ya. Karena politik itu memang seperti itu. Harus betul-betul real ya yang kita tahu. Dan saya waktu pilkada pertama mungkin ada turun ke kampung cuma 50 kampung, pilkada kedua ini 90 kampung di Banda Aceh dan berulang-ulang turun ke desa. Jadi sehingga kedekatan dengan masyarakat, kepercayaan masyarakat itu semakin tinggi waktu itu ya. Dan survei memang pertama saya kalah. Survei kedua sudah 30, survei ketiga sudah 56%, survei ketiga terakhir ya. Dan apa yang terjadi, dulu saya kalah cuma dapat 30% suara. Waktu pilkada kedua saya mendapatkan nilai suara 70%. Iya, benar. 70 banding 30. Jadi berbalik dengan yang dulu ya. Iya, benar. Jadi ini semua adalah amanah bagi dari masyarakat kita, dari terutama Kota Banda Aceh yang harus memang kita jaga dengan baik. Paling kurang kita punya tekad terus untuk memberikan yang terbaik bagi Banda Aceh dan warganya. Baik Pak, menyambung statement Bapak, sekaligus pertanyaan terakhir Pak. Setelah 3 bulan ini, jeda, kemudian di 2024, Bapak mau lanjut 2 periode atau ke Aceh saja Pak? Jadi begini. Catat baik-baik ya. Ya. Tentu habis ini saya akan tentu istirahat dulu sebentar ya, 1 bulan 2 bulan. Tapi kita juga punya kegiatan usaha ya, bisnis ya, yang dulu sudah sejak dari dulu 2011 habis saya di Bank Aceh kita mendirikan usaha. Alhamdulillah usaha itu sudah berjalan dengan baik. Kita akan memperkuat lagi usaha ini sebentar ya. Kemudian nanti kalau sudah masuk dalam pemilu lagi, saya sebagai ketua partai PAN Banda Aceh tentu saya akan memperkuat pemilu 2017 untuk partai saya dan juga tentu akan mengikuti itu ya, tahapan-tahapan itu. Dan nanti setelah pemilu itu sudah tahu kita apakah partai PAN sudah bisa kembali mencalonkan di provinsi berapa, di Kota Banda Aceh berapa, kita sudah bisa Kalau sekarang ini kan tidak boleh kita tekad apa dulu ya, tapi yang jelas insya Allah kalau diizinkan nanti ya, kalau Banda Aceh saya tetap ingin melanjutkan pembangunan ya. Kita ingin melanjutkan pembangunan Banda Aceh. Nah, ini yang pertama. Tapi kalau untuk menjadi Gubernur Aceh, mencalonkan Gubernur Aceh, ya kan? Nah, ini kan perlu kita evaluasi yang baik. Ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin juga, Pak ya. Tapi tidak ada. Ini kan partai belum jelas. Ya. Tapi kalau nanti mana tahu tiba-tiba, ayo semua ada beberapa partai dari ini sudah mengajak kita, kenapa tidak? Iya Pak. Ya kita calonkan aja, ya kan. Dan yang penting begini, karena mencalonkan itu juga jangan merasa kita ada kapasitas, kita juga bisa konsultasi. Yang menurut Pak Andika, ada nggak saya kapasitas sebagai calon gubernur ya, atau menurut Bung Lazuardi ini ada nggak kita kapasitas, ya kan? Kalau nggak ada kapasitas sama dengan kita, karena begini, ambisi politik itu beda. Kalau ambisi orang yang sudah kita berpolitik itu ambisinya seolah semua kita mampu, padahal itu belum tentu. Saingannya berat, ya kan? Nah, tapi kita harus banyak konsultasi, harus ada survei, ya kita survei, kita konsultasi dengan berbagai pihak, sehingga nanti kita akan tidak kecewa, ya. Tapi kalau ada grup you, ya mungkin di situ ada duri, ada apa kan? Jadi terjebak kita nanti. Benar. Kalau Bapak tanya barusan, kalau saya jawabannya
piagam-piagam ini adalah jawaban dari semuanya ya. Layak atau tidak ya. Kalau Laju gimana tadi jawabannya? Kalau Laju sebenarnya prinsipnya kita sebagai pemuda kita mendukung. Kita mendukung Pak Wali sebagai orang yang sudah kita kenal, sudah teruji kapasitasnya. Walaupun ya saya mengibaratkan masa kepemimpinan 5 tahun ini ibarat perjalanan dengan pesawat. Kita dari awal kita take off, di tengah jalan ada turbulensi, mungkin kadang nanti turbulensinya berat, penumpangnya harus pakai seat belt. Itu analoginya seperti itu. Jadi ini sudah menjelang masa landing, bandara yang sudah nampak, tinggal harus jaga ritmenya. Jadi kita harus bisa baik-baik. Saya juga berpesan pada mungkin orang-orang yang selama ini mendukung Pak Wali di sekitar Pak Wali harus bisa menjaga Pak Wali sebaik mungkin dengan menyampaikan pandangan yang jujur terhadap Pak Wali gitu. Karena kondisi Banda Aceh ini seperti tadi kita bilang, kita nggak bisa menyamakan Banda Aceh dengan kabupaten kota yang lain. Banda Aceh ini adalah memang benar-benar miniatur provinsi Aceh. Orang melihat Aceh maka akan melihat Banda Aceh. Jadi Banda Aceh ini harus dilihat dengan pembangunan yang jujur dan rasional. Gitu. Jangan melibatkan sisi-sisi sentimental seperti tadi Pak Wali bilang. Berikan testimoni yang jujur ya. Berikan testimoni yang jujur, berikan pandangan yang jujur. Apa-apa yang kurang kita ingatkan dan apa-apa yang baik kita harus dukung. Jadi saya rasa demikianlah itu jawaban konkretnya, Bang. Oke, terima kasih banyak nih Pak Wali. Laju telah meluangkan waktu. Terakhir ada kita minta closing statement 1 menit saja dari Pak Wali kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Baik kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, bahwa saya sampai dengan saat ini menyampaikan terima kasih banyak ya, sudah memberikan dukungan yang luar biasa. Kesuksesan apa yang saya dapatkan ini adalah bukan semata-mata karena kerja saya, tapi kolaborasi semua pihak yang membuat kita bisa lebih baik ya. Ada yang lebih baik dari daerah-daerah lain. Tentu saya juga akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan saya mengajak masyarakat kita selalu saling menunjang ya. Dalam masa COVID-19 ini kita saling menunjang. Kita sedang programkan majukan sektor wisata. Ayo kita layani tamu-tamu kita yang datang ke Banda Aceh dengan baik agar ekonomi kita bangkit kembali. Saya juga mengajak masyarakat, ayo kita kuatkan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh ini. Saya kira demikian. Terima kasih kepada seluruh penonton nantinya ya, dan terima kasih kepada Ujung Barat ya yang telah mewawancara saya pada hari ini. Andika dan juga Lajuardi yang khusus ya, barangkali saya sangat merasa berbahagia pada hari ini. Terima kasih banyak. Pak, terima kasih banyak Pak. Sahabat Ujung Barat, di ruangan ini juga mungkin walaupun tidak kelihatan tapi sangat ramai. Di sini ada juga Bapak Kabak Humas, Bapak Said Fauzan. Ya Pak, terima kasih Pak atas ininya. Dan juga ada teman-teman dari Wali Kota dan kameramen kita Firman, Rahmat. Ya, terima kasih semuanya. Sekali lagi Pak Wali, terima kasih. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.